Jadi saya Iya. didiagnosis itu sekitar bulan Mei atau bulan Mei atau bulan Juni. Terus kan Mhm, mhm. Oktober itu Atomi masuk. Oh Iya. ya, di Australia. Atomi Australia. masuk Australia 2018. Tunggu. Iya. Nggak, Oktober itu di Indo ya. Tunggu. Di Australia itu Agustus. Saya ketemunya itu pokoknya sekitar, pokoknya Atomi baru buka aja di Australia. Jadi Nah, waktu baru selama bulan Mei sampai Oktober itu cuman metformin. itu kan Pak ya Ya, Pak Kris. betul. Nah, apakah istilahnya tuh ada perbedaan misalnya selama 5 bulan dengan metformin aja dan kemudian setelah Oktober sampai sekarang itu hemohim plus metformin itu tuh ada perbedaannya nggak? Jujur dok, karena saya tidak mengerti, saya mah Mhm. oke-oke aja. Nggak ada yang namanya healing crisis, nggak ada gitu. Jadi ya oke-oke aja. Loh, kalaupun healing crisis nih, ngomong kasarnya healing crisis. Jadi pertama kali kan saya dikasih metformin 500 miligram, tapi mesti minumnya dua. Mesti minum Ah, dua kali sehari. Jadi Nah, 1.000. 1000 tetap kan, tapi mesti 1.000. dua kali sehari, 500 500. Nah, saya karena terus juga ada minum hemohim setelah berapa lama kan gitu kan. Nah, saya tuh kalau metformin 500 dua kali, itu saya nggak kuat. For Sakit whatever mah kan? reason, diare. Ah, ya sama. Ya. Nah, diare. Nah, Mm-mm. cuman waktu saya baca kan memang itu ada efeknya metformin, ya kan? Mhm. Saya kan nggak pernah mengerti kalau itu juga bisa dari healing crisis dari ini gitu. Jadi kalau mau ditanya ada perbedaannya nggak, dok? Ya saya nggak mengerti pada saat itu saya belum research dok tentang hemoin. Jadi saya nggak tahu dok. Nah kalau Ya, dipikir-pikir, maksudnya kan selama bulan Mei itu kan bulan Juninya dicek lagi si gulanya Pak. Bulan depannya cek lagi. Apakah itu udah mulai terkendali belum gitu si gula darahnya? oh nggak, waktu saya diabetes itu dia minta aku ngeceknya itu per 3 bulan. Mhm. Jadi per 3 bulan, pas masuk 3 bulan, logikanya memang karena saya kan juga pada saat itu mulai olahraga juga ya langsung. Jadi kondisinya tuh saya juga langsung aktivitas meningkat. Nah memang membaik, jujur katanya memang membaik. Cuman terus saya minum hemoin. Nah waktu dites lagi, pokoknya di 2019 tahun berikutnya saya keluar. Jadi Keluar. HbA1c saya 5,8. Mhm. Nah, jadi Hmm. logikanya kalau mau ditanyain, saya waktu itu nggak ngerti. Ke dalam artinya, oh, ya memang karena mungkin karena hemoin, karena saya juga aktivitas membaik, eh, saya juga percaya ya maksudnya ya ini kan produk bagus ya udah gitu loh. Intinya saya cuma gitu. Kalau mau ditanya apakah saya merasakan sesuatu yang benar-benar gimananya, saya juga nggak bisa bilang karena pada saat itu saya nggak pernah meresearch bahwa ini emang ada dampak buat ke diabetes gitu loh dok. Yang saya nangkep, oh ya mungkin karena saya memang aktivitasnya meningkat, terus saya juga metforminnya terus minum, ya kan? Hmm. Nah, sementara aktivitas saya tetap masih masih cukup full on loh untuk nguber waktu itu nguber nguber makanan nama ini ya. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, oh mungkin gara-gara aktivitas saya berpikirnya kayak gitu, jujur aja Hmm. pada saat itu, karena saya tidak mengerti, gitu aja. Nah, jadi waktu saya keluar di 2019, itu 2019 saya nggak ingat kapannya. Saya lagi mau trace back, lagi mau minta lagi data-data yang laporannya. Jadi saya tahu ceritanya Hmm. seperti seperti apa ya gitu loh. Nah, Ya. waktu di 2019 saya berasa waktu sampai dokter saya bilang, Chris, kamu tuh pasien pasien pertama saya yang sukses bisa reverse type 2 diabetes gitu dia bilang. Bisa maksudnya sukses Ah, keluar gitu loh, keluar dari ya. diabetes. Nah dia Diabetes bilang jadi udah, prediabetes. dia sambil Hmm. bilang saya happy kamu untuk udah nggak usah minum lagi metforminnya gitu loh. Nah pada saat itu saya juga lepas. Nah ini yang kejadian di mana pada saat itu saya membiarkan atau misalnya expired for whatever reason gitu. Karena dianggapnya Jadi sudah Hmm. selesai gitu ya. bukan Karena ya, nganggapnya satu udah hal dan beres. lain hal lah ya, satu hal dan lain hal lah Kat ya. Saya juga udah nggak bisa ingat kenapa, pokoknya akhirnya karena waktu itu yang daftar kan istri saya yang Oh dorong dorong ya. dia join, dia yang ini, tapi ya seperti biasa dia nggak jalanin, dan saya juga nggak terlalu
maksudnya nggak terlalu nge-push lah untuk dia ngejalanin gitu loh. Dan kita kan juga nggak ada orang di sini, sponsor juga nggak pernah, sponsor ya kita juga malah orang yang nggak ngerti, oh sama-sama orang Indo, walaupun dia sponsornya orang Korea gitu loh, di sini. Ah, Cuman nggak pernah diajarin, kita nggak pernah diketemuin, kita mesti datang sendiri. Malah kita yang datang mm, sendiri ke one day seminar lah gitu. ya, Nah, cuman ya karena kita nggak ngerti kan gitu, karena saya juga nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, istri saya juga nggak ngerti. Ya udah, akhirnya ah, for whatever reason kesibukan saya menyebabkan akhirnya ya hilang gitu loh, Atomi. ah. Nah, Akhirnya oh, minum Hemo ini lagi akhirnya stop kapan, Kak? juga gitu loh, karena Ah, kesibukan dan satu hal dan lain hal, stop. Nah, 2020 Desember saya relapse. Desember ah, 2020 itu saya relapse. Relapse-nya ah. itu tapi jadi berat saya waktu saya keluar itu saya udah turun dari 73 ke 58. Uh, hebat. Oh hebat, betul Bukan banget. berat, Ci. Memang karena diabetes tuh jadi tambah kurus, Ci. Kaget, Bu. Terus? Nah, Hmm, terus akhirnya kan selama setahun itu saya hmm, relapse ke glukos saya HbA1c saya naik ke 6,8 lagi. Terus hmm, saya punya berat naik pada saat itu sekitar 68 kilo. Jadi saya hmm. naik lagi tuh. Jadi lifestyle Waduh. saya kembali tuh kayak gitu mulai menurun. Nah, pada saat di Desember 2020 itu selama 5 bulan saya dikasih minumnya, dokter saya bilang yang itu bilang oke, lu pakai aja 500 karena kelihatannya kan nggak seburuk yang waktu itu gitu loh. Saya Metformin cuma sudah dikasih 500 ya? 500. Hmm. Jadi sekarang cuma 500. Nah, saya terus waktu ketemu Atomi di bulan Mei. Nah, di Hmm. bulan Mei itu saya ketemu Atomi lagi gara-gara paken. Jadi ada sekitar Ah, waktu saya tes saya ketemu dokter saya itu udah sekitar bulan Februari. Waktu saya tes di Februari Desember, saya ketemunya 2020. dia tuh sekitar bulan Februari. Jadi Ah, dari Februari atau Maret itu jadi sekitar 2 bulanan lah baru sebenarnya. Baru pakai metformin lagi. Jadi kondisinya kayak kayak yang kemarin lagi dok. Ngeri gak dok? Jadi baru mulai Hmm. lagi. Nah, cuman waktu kali ini, waktu ketemu sama Atomi, nggak lama kemudian, nah terus kan Pak Ken tuh hilang. Pak Ken waktu itu kan masih sibuk. Nah, saya hmm. diketemukannya sama Pak Mike dari Kanada. Pak Mike for whatever reason. Jadi pada saat itu saya karena saya ngelihat dari sisi bisnisnya lagi, saya langsung beli. Posisi saya langsung, maksudnya saya beli produk-produk yang saya mau pakai. Poin saya 300.000 gitu loh pada saat itu. Nah, si Salah Pak Mike satunya ngeliat hemohim. kan, salah satu Hmm. gara-gara hemat karena saya langsung beli 4 Ah, satu set karena saya tahu ini harus kan gitu loh. Karena terus dia lagi keluarin yang murah pada saat itu. Nah, jadi saya beli, terus si Pak Mike nelpon, Chris, saya lihat kamu udah gini, jadi kenalan kita. Oh saya ini adiknya Paken gitu. Jadi ngobrol kenalan. Nah dari situ terus saya cerita soal saya punya background, dia yang kenalin. Dia bilang, oh hemoin bisa buat diabetik. Terus saya bingung, oh apa bener? Nah jadi saya tiba-tiba ngeklik yang 2019 kemarin ada kemungkinan kejadiannya saya juga dibantu dengan hemoin gara-gara ini gitu loh. Jadi saya terus langsung research, banyak research. Nah disitulah saya ngeliat. Semenjak saya melihat hal itu, saya minum terus. Saya udah nggak pusing. Saya sejujurnya polanya saya, pemikirannya saya tuh udah bukan soal Hemoim itu bekerja buat saya atau enggak. Saya percaya bahwa produknya ini bekerja sesuai dengan fungsinya, gitu loh. hmm. Dan ini terbukti bukan bukan cuman untuk perasaan doang, gitu loh, intinya. Bukan, ya. Nah, PubMed-nya kok. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin teman-teman nggak tahu kapan saya bertemu dengan Pak Christopher. Saya tuh ketemu Pak Christopher itu di salah satu Zoom-nya Pak Ken Sujardi. Dia sedang membahas hemohim dari segi diabetes ya. Nah, diabetes tuh sudah gitu sama PubMed-nya gitu. Nah, Saking niatnya saya sama itu PubMed ya. Nah, sambil ngebaca ini kok banyak banget pertanyaan. Nah, jadi PubMed-nya bisa disebutkan kok kali aja gitu kan teman-teman mungkin butuh ya karena kan kadang-kadang kita mau ngejelasin soal hemohim itu kita kasih videonya terlalu panjang. Nah, mungkin kalau kita kasih PubMed-nya mereka lebih percaya karena PubMed itu kan berarti memang sudah di research ya gitu. Yuk, kok mau maaf ya diketik merepotkan. aja ya? Diketik aja Ya. ya?
Boleh? Oke. Boleh, boleh. Bentar ya. Mm-mm. Sebenarnya saya mesti mesti ini dulu, buka dulu karena saya Ah, jujurnya nggak belum buka. Cuman kalau kalau ya mau itu sambil. sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang. Mm-mm. Sebenarnya cuma tinggal Google aja PubMed hemohim anti diabetik. Itu langsung Ah, keluar. Di Google aja langsung. PubMed, PubMed apa kok? PubMed, PubMed Ah, hemohim anti ah, nggak usah anti, diabetik aja, diabetik. diabetik aja. Hmm. Alright. Itu langsung keluar itu langsung keluar yang pertama, immunomodulatory and anti-diabetic effect of a new herbal. Nah, Nah, itu itu apa artinya? Yuk. itu adalah jadi yang dites di jurnal ini waktu saya baca, ini kan in vitro punya tes. Jadi bukan tes terhadap human trial yang di PubMed itu. Semua yang di PubMed itu semua bukan yang human trial, tapi ini semua dites untuk efek. Jadi mereka melihat untuk efek terhadap yang diabetik punya, diabetik tikus diabetik. Nah, jadi Mm-mm. tikus-tikusnya diinjek. Nah, dan di sini dilihat bahwa hemoim itu mempunyai fungsi itu imunomodulatori. Jadi benar-benar fungsinya itu untuk menyeimbangkan kesehatan tubuh kita, untuk menyeimbangkan fungsi imunitas kita. Nah, selain itu dia fungsi imunitas apa keseimbangan imunitas ini ternyata mempunyai efek anti diabetik yang diketemukan. Nah, ini yang luar biasa. Waktu saya baca, saya langsung geleng-geleng kepala, jujur aja ya. Saya sampai geleng-geleng kepala. Karena bagi saya gini, wow, kalau sampai ada produk, ini produk negara Korea Selatan, bukan produknya Atomic. Ya kan? Kalau sampai ada produk seperti ini, demikian luar biasanya, dan saya percaya kalau saintis ini yang udah, apa ilmuwan-ilmuwan ini yang udah meresearch, bagi saya udah nggak pusing lagi bahwa produk ini dalam arti gini, saya nggak perlu sampai wow berasa wow gitu loh. Dampaknya sampai wow gitu loh. Saya cuma berasa ini produk akan bekerja, yang penting saya harus konsisten pakai minum. Hmm. Saya udah nggak berasa lagi dalam arti yes betul, hemoim minum hemoim itu harus 120 hari karena darah siklusnya 120 hari. Oke, saya setuju. Tapi yang pemikirannya saya, karena ini yang saya pola pikir yang saya ciptain, saya minum ini bukan cuma karena 120 harinya. Tapi saya minum Iya. ini untuk terus. Bukan untuk 120 hari atau sampai diabetes saya hilang. Gitu loh. Jadi Ah, udah berubah gitu loh. Pemikiran saya udah Hmm. bukan karena oh ini bekerja atau nggak bekerja. Saya percaya udah produk jadi ini lifestyle bekerja. ya kok. Uh-uh. Mm-mm. Nah, jadi saya pemikiran ada oke, saya diabetik, saya lebih baik mencari produk, mencari suplemen-suplemen yang bisa membantu Mm-mm. saya lepas dari ketergantungan obat. Nah, Hemoim itu salah satu produk yang menurut saya bisa membantu kita lepas dari ketergantungan obat. Karena dia menjaga keseimbangan imunitas kita. Logikanya gini aja. Saya percaya makanya waktu itu, kenapa saya Mm-mm. 1000, saya minum hemoim rutin dan saya lepas waktu saya balik relapse, tapi saya cuma 500 sekarang. Gitu loh. Ah, Saya nggak balik ke 1000 karena kondisi tubuh saya sudah menjadi lebih baik. betul. Apakah cuma gara-gara Mm-mm. hemoin? Tentu saja enggak. Karena secara 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 overallnya saya, kondisinya saya, Lifestyle juga mindsetnya ya. saya, aktivitasnya saya udah Mm-mm. berubah semuanya, lifestyle-nya, gitu loh. Saya Mm-mm. juga makan udah nggak sebanyak yang dulu lagi. Jadi Ya, itu sih yang saya ngelihat ya. sama ini kok. Pertanyaan dari Ibu Suryan yang selama berapa lama setelah relapse itu ya minum hemohim sampai gula darahnya turun lagi? Oke, saya relapse itu Mm-mm. Desember 2020. Saya mulai minum hemoin itu lagi di bulan Mei 2021. Saya Ah, tes gula darah lagi itu sebenarnya saya tes itu di akhirannya saya jujur-jujur aja saya rada-rada takut di 2021. Jadi saya tes itu terakhir di bulan Maret itu kan. Di bulan ah, Maret. Nah, saya tes-tesnya lagi adalah di bulan Juli 2022. aha, Nah, jauh itu sekali. Mm-mm. Terus, ya. Tapi gula darah saya 6,2. Kalau udah di balik Indonesia lagi ke dikonversi berapa tuh Pak Kris? Kalau 6,2 itu Karena dikali 18, Dok. pemirsa kita pasti nggak tahu. Dok, ini HbA1c, Dok. Jadi sama, Dok, mestinya, Dok. Oh, ada satu set, bukan Ah, ah. milimol ya. Bukan. Ini HbA1c-nya Oke. 6,2%. Hmm. Jadi Itu di beda logikanya bulan sekali. Mei 2022 ya.
Juni Enggak, itu di 2022. bulan Juli. Juli. Juli Juli. 2022. Juli 2022 kemarin saya tes Mm-mm. dan saya kasih lihat turun. Nah, saya sempat juga selama waktu dari bulan Mei, waktu saya mulai pakai minum hemoin lagi rutin, saya dapat ini ya. Maksudnya saya kan pakai alat-alat tes ini, prik yang tes gula darah. Itu saya tes secara rutin 30 hari lebih kalau nggak salah. Saya tunjukin bahwa gula darah saya itu stabil di bawah 7 pokoknya 6,4 kalau nggak salah waktu itu. 6,4 atau 6, Hmm. berapa gitu. Nah, itu saya ada Which waktu itu is saya sempat, di Indonesia berapa miligram, Pak? kalau itu oke 6,4 aja ya. 6,4 dikali 18 itu 115, Dok. Ah, Nah, jadi secara average-nya itu 115 gitu loh. Nah, ini yang makanya saya semakin wow lagi gitu. Maksudnya yes, saya Hmm. mulai mengontrol udah bukan kalau 6,8 kan itu artinya 122-an, ya Iya. kan? 123. Mm-mm. Nah, saya berarti udah turun di situnya aja. Secara 30 hari saya lihat ini. Yes, ada gak satu kali yang kadang-kadang saya ya mungkin ada ngemil atau segala macam kadang-kadang lewat gitu ya. Tapi secara overallnya itu bagus gitu loh. Sama. Dan itu saya tunjukin stabil gitu loh. Nah, jadi yang saya ngelihat Itu 2 saset per hari kok, Pris. itu 2 saset 2 doang, saya saset. nggak pernah minum lebih. Oh. Saya nggak pernah minum 2 lebih saset. daripada yang ini, tapi tentu saja, kecuali kalau kita lagi berasa lagi unfit, saya minum lebih. Karena pada saat waktu saya mulai tahu tahu hemohim, ya kan ada yang rekomendasi sampai 8 ya. Gitu. Rekomendasi Mm-mm. sampai 8, minum sampai 8 saset atau 6 saset lah gitu kan. COVID 6 saset Ah, gitu. Bagi saya no problem gitu. Intinya ya saya percaya ya kalau memang mau minum lebih ini juga nggak masalah sebenarnya. Cuman sesuaikan kondisi saya lah. Mm-mm. ya sesuai dengan kondisi, Ah. sesuai juga dengan duit di kantong di kantong kita gitu kan, di dompet. Iya. Bagaimana ininya aja lah gitu. Nah, cuman saya minum secara average-nya itu cuma dua sehari. Mm-mm. Kalau memang lagi kerja lagi panjang, eh, kondisi lagi berasa nggak fit, saya minum bisa 3 sampai 4 gitu aja Hmm. ya. Jadi ya Itu disitulah. ditambah dengan olahraga kan ya, kok Oh Kris ya? iya, exercise. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Jadi ini buat Ibu Lican Haryanto, pradiabetes itu untuk hemohim berapa saset? Kalau kok Kris tadi kan 2 saset per hari, tapi ditambah dengan kalau saya lihat beliau ya, olahraganya itu kenceng tiap hari jalan kaki gitu. Terus Mm. dia juga tidak makannya juga rada diatur ya kok ya. Ya, Mm-mm. betul. Gitu. Ya, Nah, jadi ini Ibu yang Lican semoga membantu. ini juga yang menjadi kesaksiannya saya. Ini Mm-mm. saya bandingin dengan member saya juga. Ada member saya yang diabetes juga, minum hemohim, nggak ada efek. Hmm. Nah, nggak ada Mm-mm. efeknya dalam kata dia berasa naik. Nah, tapi kalau saya pantau dia, kalau lagi ketemu nih, pas lagi ketemu, lagi acaranya, misalnya lagi acara, ada orang yang birthday lah ya, terus ada makan-makannya Mm-mm. lah ya. Nah, kalau saya makannya seberapa, dia makannya seberapa, gitu loh. Hmm. Nah, terus ya begitulah gitu loh. Jadi bukannya terus dari kondisi orangnya juga ya. Sorry ya, maaf ya. Maksudnya dari kondisi orang, orangnya ini bukannya orang yang berbodinya fit, slim atau aktif gitu loh. Kelihatan Hmm. bukan tipe aktif gitu loh. Nah, jadi dari situnya saya udah bisa ngelihat dalam mereka jadi gimana ya? Kalau kita berharap bahwa hemoim itu bisa menurunkan diabetes tapi kitanya ngembat tubuh kita tetap parah, hemoim ya kerjanya berat gitu aja. Bukan artinya dia Iya. nggak bekerja, tapi ya Hmm. ternegate ya, negate apa ya, maksudnya teranulir gitu loh, teranulir Mm-mm. dengan lifestyle kita yang buruk gitu loh. Gitu ya. Itu Jadi aja sih. kalau buat Ibu Lican kan sudah diberi ini ya, udah dikasih tahu udah mengidap pradiabetes ya, mungkin harus ganti lifestyle-nya. Jadi harus banyak workout, harus ya healthy lifestyle ya. Jadi makan juga mulai diperhatikan gitu, minum hemohimnya. Nah, sekarang ada ini ya, kok sorry ini sambil baca-baca karena makin lama makin panjang Q&A-nya. Takutnya 2 jam lagi kita. Nah,
Ini dikasih info juga, disuruh minum ginseng merah untuk hemohim diberi jarak berapa jam. Nah, ini tuh ginseng merah ini ada juga pertanyaan dari Ibu Lindawati, Hong Sandamnya minum berapa banyak sehari? Nah, itu buat Kokris ya. Kalau buat Dokter Asep, ini ada pertanyaan dari Alexandra. Katanya untuk penderita diabetes, apakah bisa minum Atomi Hong Sandam? Di keterangan boxnya tertulis hati-hati jika digunakan pada penderita hipertensi atau diabetes. Jadi sekarang Kokris dulu yang jawab, kemudian Dokter Asep ya. Come on, let's go. Kita nyatet Hemohim juga dibilangnya berhati-hati untuk orang yang diabetes. Kalau dilihat dari boxnya. Karena dia mengandung madu, dibilangnya gitu. Jadi anything yang berkaitan dengan gula, pemberitahuan itu harus dikasih tahu. Itu peraturan. Karena kalau enggak bisa disalahgunakan atau bisa menjadi suatu celah untuk dibalikin ke Atomi. Gitu aja. Tapi bukan artinya madu yang terkandung di hemohim itu berbahaya. Gitu aja. Nah, kalau Hong Samdan betul karena orang hipertensi kan emang dia bisa berdampak ya. Hong Samdan setahu saya dia untuk blood pressure itu mempunyai efek. Untuk orang diabetes, setahu saya dia justru lebih nggak berdampak, sepengetahuan saya. Lebih nggak berdampak, dia lebih berdampaknya ke blood pressure. Tapi blood pressure itu kadang-kadang juga berfungsinya berdampaknya itu dari blood glucose. Dari gula darah juga bisa menyebabkan blood pressure itu kena efek. Betul nggak dok? Ini konfirmasinya ya dok ya, saya bisa salah nih dok. Kalau yang saya kayak gini. Nah, cuman yang setahu saya kalau karena kan gini, hemohim itu dia memperbaiki kualitas darah. Logikanya di situ saya. Kalau kualitas darah membaik, blood pressure itu bisa meningkat juga. Nah, itu makanya hemohim juga dibilang gitu. Nah, kalau Hong Samdan setahu aku memang karena dia itu memanaskan darah, karena dia kan bersifat panas. Kalau hemohim bersifat dingin. Makanya kalau si James Chang yang dari Singapura, SRM Singapura, dia bilang Hong Samdan sama hemohim itu sebenarnya kayak yin dan yang. Nah, kalau Hong Samdan itu panas, hemohim itu dingin. Nah, makanya kalau minum Hong Samdan, darah kita berasa kayak boiling, body kita panas. Ada orang yang punya efeknya berasa kayak gitu. Nah, kalau body panas itu karena darahnya itu menjadi lebih lancar. Peredaran darah. Nah, kalau peredaran darah lebih lancar itu artinya blood pressure bisa menaik. Makanya mesti berhati-hati. Itu logikanya saya. Nah, dok, bisa dibenerin aja ya kalau itu ya. More info. Ya, jadi sampai garuk-garuk. Memang ya kalau si hemohim juga memang ada perhatian. Tapi untuk diabetes hemohim juga itu kan cuma 1 mili ya si madunya, dan itu nggak bakal ngefek sama sekali gitu ya. Untuk meningkatkan kadar gula gitu ya. Nah, yang justru diperhatikan itu adalah si hemohim dan ginseng ini dia punya kemampuan untuk menurunkan atau lowering si glukosnya gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian dari obat diabetiknya. Jadi seperti Pak Kris tadi kan asalnya juga 1000 gitu ya. Pak Kris udah sesuaikan tuh karena Pak Kris minum hemohim juga, dia sifatnya juga kan nanti akan, apalagi dengan lifestyle yang bagus, dia bisa menurunkan kadar gula. Ditakutkan nanti terlalu turun si kadar gulanya gitu ya. Jadi si metforminnya juga harus disesuaikan dosisnya gitu. Nah, sama si ginseng juga. Ginseng itu kerjanya hampir mirip dengan metformin. Dia meningkatkan sensitivitas dari otot untuk nerima glukos. Nah, kalau misalnya dibarengin kan jadi lebih sensitif ya si ototnya. Jadi dia si gula itu akan masuk ke dalam otot gitu ya. Jadi di dalam darah akan sedikit kadar gulanya. Nah, jadi 2 item itu dia punya potensi untuk menurunkan kadar gula sehingga dosis yang biasa dikonsumsi sehari-hari obat diabetesnya mungkin harus ada penyesuaian. Dan sebaiknya memang punya seperti Pak Kris gitu ya, kalau misalnya udah punya diabetes, punya alat ukur sendiri gitu ya. Jadi anytime itu bisa cek gitu ya. Jadi kalau misalnya kok pusing, lemas gitu, cek kadar gulanya sudah tersedia gitu ya.
Jangan-jangan terlalu rendah gitu kan, atau Ah, terlalu tinggi juga bisa gitu ya. Nah, tapi dok, dok, menurut saya sih di situ tingkat tapi dok, kehati-hatiannya. walaupun cuma dengan metformin, dokter juga, dokter di sini ya, saya dianjurkan untuk dikasih warning, walaupun cuma dengan metformin, kadang-kadang dengan aktivitas kita atau segala macamnya itu bisa menyebabkan kita tetap metformin itu jadi malah kita hipo. Nah, Hmm. itu juga dikasih Betul, tahu. jadi harus tetap makan sih. Betul. Nah, bahkan kalau dia Jadi, bilang gini, kalau sampai terjadi serangan hipo, itu malah kita dibilang, lu sedia 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 inilah minuman minuman bersoda, dibilang gitu. Paling minuman tidak Oh, gula ya. mm-mm. minuman bergula gitu loh. Langsung itu buat shoot up, dia bilang gitu. Nah, jadi logikanya saya memang karena kalau hemoin kan memang punya membuat menurunkan kadar gula darah ya. Jadi memang itu memang mesti diperhatikan lah gitu. Dan nggak perlu pakai ini dok. Kalau udah hipo mah udah langsung ke saya udah langsung tahu kok udah hipo itu. Kerasa ya. Hmm. Itu mah Nah, berasa eh, habis, langsung langsung ngedrop kok itu langsung berasa ngedrop ngedrop habis. iya. Kan udah pengalaman Pak Kris, Hmm. kalau yang belum belum Mm-mm. pengalaman belum bisa Bingung, bedain. ya benar bingung. Tahu-tahu Mm-mm. tepar. Iya. Nah, Betul Pak betul. Kris sambil nanya, kok ini jalan kaki sehari berapa jam sehari? Sama kata Ibu Lanisan, makan nasinya sehari berapa kali dan berapa banyak? Saya sudah tidak Hayo, makan nasi. dia sudah tidak makan nasi. Jadi saya nasi Apakah Anda sudah, kuat? Hah? Apakah kamu ya? Bukan aku. Wah, waktu di Aduh, awal jujur. Waktu di awal saya memang kalau 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 di awal-awal ya waktu 2018 sampai kemari, saya dulu gak mulai pelan-pelan ganti nih, misalnya kayak ke beras beras coklat, terus ke beras merah, aha, terus sampai beras mm-mm, hitam. Beras hitam yang waktu saya riset itu yang paling bagus karena dia GI indeksnya itu benar-benar rendah banget. Paling rendah dibanding semua beras, termasuk mm-mm. dibandingin basmati. Nah, jadi cuman paling mahal. Paling mahal banget Iya. itu beras. Mm-mm. Itu serasa kalau makan itu luxury sekali. Nah, Tapi kan jadi lebih dikit. bukan lebih dikit. Makan itu ya Apanya? tetap aja kamu mesti itunya dikit banget. Cuman kan Oh, dia ke pas. efek ke gulanya itu lebih pelan ya, gitu loh. Nah, cuman sekarang ini pelan-pelan saya mulai sudah bisa melepaskan dulu. Aduh, rasanya apalagi orang Indo ya, nggak makan kalau Orang belum makan Indo. nasi itu namanya belum makan. Mm, betul. Kalau Ini sekarang saya yang udah yang yang ngangguk-ngangguk paling kenceng yang sebelah saya ya, padahal padahal setiap hari karbo harus dikurangin. Tapi nggak bisa makan nasi, bener. Dasar. Nah, ya memang nah ini jadi udah nggak makan nasi jadi Pak nggak. Kris, Kok Kris. Kalau jalan Diganti apa? digantinya nggak. Kalau diganti gini, saya eh, mulai memilah-milah ya. Tetap makan, Hmm. kadang-kadang tetap masih ada roti, yang lebih whole meal. Saya lebih memilih yang whole meal atau yang lebih kayak lebih banyak yang pokoknya bukan yang white bread itu yang paling paling diantiin lah kalau untuk orang-orang diabetes ya. Dan Yang khususnya kalau gandum menurut utuh aku mungkin ya, kalau di Indonesia Pak Kris. apa sourdough, Yang gandum utuh mungkin ya, yang Gandum. whole meal itu. whole Mm-mm. meal, Gandum. iya gandum gandum, whole meal itu gandum betul. Gandum Whole utuh meal ya. itu gandum. Nah, kalau saya sih mau nganjurin untuk setiap kita mulai ganti. Especially buat mereka yang sudah mulai berusia di atas 30-an ya. Especially yang sudah mulai apalagi kerjanya kantoran. Kerjaannya kebanyakan Mm-mm. duduk. Nah, itu lebih baik mulai Aha. diganti dari sekarang. Kenapa? Walaupun kelihatannya lebih nggak enak, tapi kita harus menyadari kondisi kita itu nggak akan pernah lebih baik. Nah, Betul. Hmm. kalau kita tetap Mm-mm. ngasihnya yang white bread, nasi putih, itu mem- memperjelek kita punya insulin produksi apa kondisi insulinnya kita reseptifnya itu di darah kita tuh semakin parah. Karena ya yang seperti yang kemarin saya belajarin, karbohidrat itu yang efek kepada gula darah itu yang paling cepat. Ya, emang sih. Nah, jadi situ Nah, sih. ini Kok Sorry, Kris, tadi belum jawab kata kalau yang jalan. ya, Yang mm-mm. jalan, Hmm. kalau jalan saya selalu punya prinsip
olahraga itu harus minimum sekitar 25 menit. Lebih dari 15 menit. Karena kemarin waktu saya research lagi, confirm lagi, 15 menit itu cuman baru mulai membuat tubuh kita masuk ke cardio zone. Jadi mulai Betul. jantung kita maju lebih lebih kencang. Di bawah itu sebenarnya nothing. Kalau cuma 15 menit itu nothing. Nggak Iya. ada nggak ada dampak yang signifikan. Tapi begitu kita udah masuk ke cardio, olahraga yang lebih intensif ya, gitu loh. Nah, Mhm. kalau saat ini saya lebih mengarah kepada jalan dulu. Nah, tapi ya memang dibutuhin nantinya saya mulai pelan-pelan mencari ininya untuk mulai yang namanya berat ya, yang mulai ada berat-berat. Karena itu akan lebih mempercepat lagi pembuangan kalori. Gitu aja. Hmm. Kalau dari dokter yang disarankan dok, olahraganya berapa lama? Ya, jadi kan kalau olahraga yang seperti Pak Kris jalan kaki juga udah cukup gitu ya. Jadi untuk di awal itu low impact itu udah cukup gitu ya, yang nggak perlu sampai loncat-loncat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi terpenuhi gitu ya, baik waktu maupun frekuensinya gitu ya. Apalagi Pak Kris ini hampir tiap malam gitu ya jalan kakinya, dan jalan kakinya juga yang brisk walk gitu ya, jangan istilah itu Jalan nyantai. jalan sambil nyemil Nyantai, gitu, kiri kanan. lihat kanan kiri, berhenti gitu ya. Jalan Jadi mall, benar-benar jalan brisk mall. walk gitu. Jadi jalannya bukan pelan-pelan gitu ya, jadi agak-agak cepat gitu ya. Yang istilahnya tuh yang meningkatkan denyut jantungnya juga gitu ya. Betul. Nah, itu udah mulai apa sih, meningkatkan sensitivitas dari otot kita terhadap insulin gitu. Kurang lebih berapa lama dok? 15 menit Ya ya? minimal setengah jam lah, Ci, kalau itu ya. Atau 6.000 sampai 10.000 langkah gitu ya. Kalau jam tangan Betul. yang sekarang kan itu ada ininya ya, ada hitungan langkahnya gitu kan. Saya Tiap mencoba hari, Dok? untuk nyampe 10.000. Tapi sekarang saya menemukan dengan kondisi sekarang, on average waktu saya ngelihat, saya rata-rata sehari itu sekitar 8.000 sampai 9.000 stepnya. Setelah yang kemarin-kemarin ya waktu saya cek. Jadi sekarang saya bikin targetnya, saya bilang 9.000 sehari. 9.000 sehari itu sekitar, berarti kalau 7 hari itu sekitar 63.000. Kalau 63.000. 8.000 sehari, 8.000 sehari saya bikinnya dikali 7 berarti sekitar 56.000. Jadi, Ya, tapi saya perhatiin ya pasti saya nyentuh sekitar 9.000, 8.500. Nah, itu jadi, dan itu saya perhatiin itu sekitar jalan ya total ya. Saya jalan setiap malam itu sekitar 48 menit, 45 menit sampai 1 jam 10 menit. Itu untuk mencapai kira-kira 8.000 step dalam waktu exercise itu. Di luar yang waktu jalan-jalan, kalau setiap hari kita jalan, maksudnya keliling rumah lah atau kayak gimana. Nah, itu totalnya. Gitu loh. Jadi Kenapa 8.000 Ci ditambah. gini-gini Ci? Jadi ya gitulah. berat. Jadi begitulah ya. Kalau jalan di tempat apakah ngaruh atau enggak sih? Soalnya kan terus terang ya, kalau di Indonesia kita jalan kaki malam-malam is not safe lah. Kalau terutama ya, kalau buat perempuan gitu. Ha-ha. Kalau kalau saya sih boleh nganjurinnya sih bukan jalan di tempat ya. Kalau saya bilang sih lebih baik kalau emang kalau nggak mau jalan kayak di luaran kan, kalau di Indo kan panas ya. Memang mesti di mall lah kalau menurut saya. Cuman kalau saya suggest kita pakai headset. Kita pakai headset sembari kita memang mesti fokus ya. Jadi supaya kita fokus nggak ngapa-ngapain, kita pakai headset, kita dengerin misalnya podcast atau dengerin IG live-nya Bu Rachel kemarin yang soal apa jerawat. Nah, jadi sembari Betul. dengerin kayak gitu membuat kita tuh fokus, kita ngedengerin. Yes, mata kita mungkin lagi ngeliat kemana-mana, tapi dengan begitu kita masih bisa lebih untuk fokus lah, berusaha untuk menjadi lebih fokus. Menurut aku juga satu hal yang aku belajar sih ya selama ini, kita punya target, tapi jangan kita nabokin diri sendiri kalau kita nggak nyampe gitu loh. Betul. Bikin kita jadi malah down ya gitu loh. Karena kadang-kadang kalau kita bikin goal
terus kita nggak nyampe, terus kita down, terus akhirnya kita nggak jalanin. Itu yang terjadi. Ya. Nah, lebih baik daripada kita down, kita bikin goalnya, kita lihat, kita analisa aja dulu. Oh, goal ini nih, misalnya saya 10.000 bilangnya, tapi ternyata nggak nyampe-nyampe, ternyata average-nya sekitar 7.000. Ya udah bikin 7.000 atau 8.000, di stretch dikit, gitu loh. Di stretch. Nah, tapi kan at least dengan begitu kita bisa konsisten. Kemenangan-kemenangan Oh. kecil itu yang membuat saya tuh bisa menjadi lebih lebih baik gitu berasanya. Nah, yang saya pengen ini ya, abis ini sih saya pengen kasih lihat. Saya tuh minum vitamin segala macam, minum apa aja sekarang gitu loh. Dari yang untuk saya sebagai diabetik. Karena Oke. bagi saya ini penting gitu loh. Karena menurut saya gini, karena diabetes itu yang berbahayanya gini. Diabetes itu kelihatannya nothing, tapi ternyata dia itu menyebabkan penyakit yang banyak macam gitu loh Banyak akhirannya. macam. Kalau nggak dikontrol. Jantung itu yang paling utama, bisa terjadi buta mata, itu yang paling berbahaya. Jadi ini dua ini yang saya benar-benar memperhatikan karena logikanya saya nggak mau serangan jantung ya gitu loh tiba-tiba gitu loh. Karena jujur aja nih tadi saya baru melayat orang gembala gereja saya adiknya meninggal. Tanggal 28 kemarin baru ulang tahun. Tanggal 29 kemarin ya 28 29 itu baru ulang tahun. Tadi pagi meninggal serangan jantung. Aduh. Aduh. Umur nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi masalahnya kalau kita nggak jaga dari sekarang, apalagi kalau saya udah punya kondisi kan gitu loh. Saya udah punya kondisi diabetes. Jadi saya berpikir oke, apa aja nih? Kalau dia memang bisa ke jantung, bisa menyebabkan penyakit jantung, suplemen apa lagi yang saya harus minum? Ya. Nah, itu yang saya mulai berpikir. Nah, waktu saya tahu dari paken, saya minum ini. Omega 3. Omega. Nah, di Australia itu kan adanya cuma yang I Alaska. Nah, Yep. jadi saya minum ini. Di awalnya itu saya nggak pusing lah. Pokoknya saya nggak pusing. Saya tahu Atomi ada, ya kenapa enggak? Saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu nih, saya pernah nawarin sama salah satu klien saya bilang, oh, harganya reasonable. That's apa itu udah cukup buat saya meyakinkan bahwa produk Atomi bagus. Produk Atomi oke gitu loh. Jadi saya pakai, saya minum. Nah, waktu saya minum, saya mulai ngelihat ternyata yang waktu itu kita pernah bahas ya tentang omega 3 gitu loh. Nah, ternyata ini emang produk yang kualitasnya bagus. Nah, saya percaya saya nggak merasakan apapun minum omega 3. Kalau dok Asep kan bilang minum omega 3 dia bisa berasa sendi-sendi ya kalau pegel-pegel hilang gitu loh. Saya udah nggak pusing hal itu gitu. Dan makanya saya cuma mau menjaga pola pikir saya mau menjaga minum sesuatu itu untuk saya jaga. Gitu aja. Nah, terus yang abis itu yang saya minum adalah spirulina. Spirulina ini karena saya berasa nutrisi harus komplit. Sebagai orang diabetes, saya cuma khawatirnya karena saya mengurangi makanan, mengurangi porsi segala macam, Takut kurang gizi ya. lengkap. Betul. Jadi logikanya saya berpikir di situ. Jadi nutrisi vitamin, suplemen-suplemen yang mensupport kita untuk memberikan nutrisi komplit itu bagi saya yang orang yang diabetik itu sudah harus, it's a must, nggak boleh enggak, gitu aja. Terus ya yang berkaitan dengan mata ya ini lutein. Nah kalau yang di Indo kan bisa yang luaksantin. Nah luaksantin lebih Itu bagus dari premium ini. ya kok? Ini yang Bukan premium cuma lutein lutein ya? 30 mili. Nah ini nih, ini juga minum juga nggak boleh. Di sini benar-benar kalau ini dianjurkan satu, nggak boleh lebih ya. Karena lebih dari 30 mg ini berbahaya. Nah jadi ini warningnya benar-benar keras kalau yang ini. Karena saya research, ini dia nggak boleh. Nah tapi karena dia memang bisa ada dampak membantu untuk kita, ya why not? Gitu saya berasa ya udah saya pakai gitu loh. Nah karena ya selalu kalau saya sekarang tes mata, begitu mereka tahu saya diabetik, saya tes mata itu berbeda dengan kalau orang biasa tes mata. Kalau kita mau bikin kacamata ya, gitu loh. Itu berbeda. Bedanya gimana? Mata saya ditetesin cairan. Nah, ditetesin cairan untuk make sure bahwa mata saya itu nggak ada degeneratif. Gitu loh. Karena itu yang bisa berbahaya. Kok Yo. minum Banaba? Karena di bawah ada pertanyaan Banaba. Iya, belum kelar. Oh ya. Nah, setelah itu kan Banaba keluar tuh.
Testing lah. Teng. Ini Nah, ini salah satu yang mhm. saya minum, saya kombinasi. Ngomong kasar nih, saya minum metformin iya, minum Banaba iya, saya minum Hemol iya. Logikanya kalau mau ditanya, lu kayak ada yang ngomong, lu mestinya Hemol di stop dulu. Ini ya yang lu minum. Jadi lu tahu yang mana yang lebih berefek. Emang gue pusingin, gue mah yang gue mau sehat. Yang penting gue sehat, nggak peduli. Saya Heeh. cuma pola pikirnya begitu aja dah. Ngapain saya copotin sesuatu yang saya tahu memang memang ini ya Memang udah bagus. gitu Iya. aja Tuh, tuh, tuh. pemikiran saya sih ya, daripada ngomong kasarnya untuk membuktikan betapa bagusnya dan berfungsinya ini Banaba. Saya mah fungsinya saya ngeliatnya gini aja dah. Kita tes, Mhm, kita cek, kita lihatnya dari mana? Dari hasil penelitian. mhm. Kalau dari hasil Tuh. penelitian Banaba itu memang sudah terbukti, itu bisa menurunkan 30% kadar gula darah. Mhm. Buat apa aku musingin? Ini aku Hmm. berasa turun apa enggaknya? Toh kalaupun sampai Tuh. turun gara-gara ini atau gara-gara hemoin, toh turun juga. Gitu loh maksud aku. Tuh. Iya kan? Toh turun juga. Jadi bagi aku, yes, ini adalah sesuatu yang emas buat saya. Kenapa? Karena di dalam sini juga ada red ginsengnya. Nah, itu Nah, ada ya red ginsengnya. pertanyaan yang Jadi, tadi. Mhm. nah ini yang makanya ini aku selalu minum. Terus, aku minum apa lagi? Aku minum, Itu Tapi Pak Kris Banaba itu berapa bentuknya kali saset ya, sehari serbuk. Mhm. ya di serbuk. Banabanya berapa kali, terus diminumnya kapan Pak Kris? Oh Saya iya. Banaba minum cuma sehari sekali. Minumnya itu Mhm. lagi siang sebelum makan. Karena saya sekarang dietnya saya itu adalah saya makan siang itu yang full. Nah, kecuali Hmm. kalau weekend, kadang-kadang weekend itu saya dinner kadang-kadang Lulus. bukan dinner itu kadang-kadang kalau kayak tadi kan ada keluar. Tapi saya juga makan juga nggak terlalu banyak, gitu aja. Karena saya juga kan sekarang ngontrol mulai memperhitungkan in and outnya kalori. Jadi saya memperhitungkan kalori masuk sama kalori keluar, saya ada target, ada budgetnya. Saya bikin di Fitbit itu Hmm. ternyata bisa bikin budget tuh, ada food plan. Jadi saya bikin budget. Itu Nah, penting jadi ada food plan. Mhm. ya food plan itu budget. Food Mhm. plan itu bukan makanan apanya yang di planning ya. Food plan itu adalah budgeting untuk setiap hari kalori masuk kita yang dia perkirain. Berdasarkan, nah bagusnya Fitbit itu dia ngelihat dari track recordnya kita, kalori pengeluarannya kita setiap hari. Jadi dia bisa lihat kalau kalori pengeluaran sekian, berarti foodnya harus berapa, food intake-nya harus berapa, kayak gitu. Nah, ini yang salah Mhm. satu yang saya ini emas. Nah, saya juga minum kopi black. Nah, kopi black ini percaya nggak percaya kenapa? Kopi black ini bagus. Bagusnya kenapa? Dia bisa menghilangkan kita nafsu makan. Percaya nggak percaya, ini bisa Betul. menghilangkan mbak nafsu makan. Saya minum ini, Iya, iya. jadi saya minum spirulina pagi hari. Jadi hemohim, saya kasih jeda setengah jam, terus saya minum spirulina 2 langsung. Saya nggak minum satu-satu, saya minum langsung 2. Heeh. Karena saya takut lupa, bukannya takut lupa ya, karena memang udah langsung sambat 2 aja pagi-pagi. Pagi-pagi langsung sambat 2. Terus saya Mhm. pagi selalu minum ini. Kenapa? Itu menghilangkan rasa lapar. Tuh. Benar-benar menghilangkan rasa lapar ditambah dengan nutrisi dari spirulina, karena spirulina juga memberikan kita energi. Jadi ini yang saya ingin. Nah, sama terus yang berikutnya, karena diet, ngomong kasarnya diet, juga saya lagi mau menurunkan lagi berat badan. Saya minum ini, saya makan ini. Apel Apa? Venon. Ya, Ya. Heeh. ini snacknya saya di pagi Mhm. hari. You skip breakfast atau ya? Kok ya? Skip breakfast. Saya memang udah Oh, lama dari dulu skip breakfast. Orang-orang pada bilang, breakfast itu yang paling penting." Iya, for whatever reason never work with me. ya Sorry ya, Dok. sesuaikan dengan yang itu ya. Jadi Oh, saya Tapi Pak Kris, sesuaikan aja. Pak Kris kan udah mulai konsumsi si Apple Penon juga, si Banaba, terus mulai jalan kaki juga gitu ya. Itu udah berapa lama dilakukan? Terus berat badan udah turun berapa kilo Pak Kris dari awal Pak Kris program, terus food plan Ah, sampai jalan kaki dan minum suplemen sampai sekarang itu udah Mhm. turun berapa jadi kalau waktu berat dari badan? relapse-nya saya itu kan saya 68. Sekarang 68. waktu Mhm. 68. Sekarang ini saya itu udah di 61,4 terakhir kali saya cek. Hey. Mhm. Jadi ya 8 logikanya kilo dalam berapa bulan ya, Pak Kris?
8 kilo itu perkiranya saya pokoknya logikanya ya 68 itu kan di Desember 2002, sorry, di bulan bulan Maret, Februari atau Maret 2021. Nah, Mhm. jadi logikanya sekitar berapa lama tuh berarti? Sekitar 6 bulan lah ya kira-kira ya. Mm-mm. 6 bulan 7 bulan Ya lah. slowly but sure. Mm-mm, Mm-mm. slowly but sure ya, soalnya kan emang lari jalan doang kan ya. Heeh. Betul. Nah, logikanya saya sih gini aja. Makanya maksud saya makanya saya sekarang saya ngelihatnya gini. Memang saya seringkali waktu dulu juga sering bocor. Ngomong kasarnya tuh bocor di Mm-mm. kalori, Dok. Bocor di kalori. Ya. Bocor di kalorinya dalam artinya gini. Oke, saya jalan. Tapi Mm-mm. kadang-kadang juga makanan yang karbohidratnya, yang kalorinya juga tinggi. Hmm. Makanannya Ya sih. porsinya kecil tapi kalorinya tinggi. Itu juga berbahaya. Itu makanya mesti kita Mm-mm. bisa bener-bener ya, dulu saya suka berasa males ya. Tapi saya berasa ini something yang kita memang harus. Mau nggak mau. Mau nggak mau kita Kalau kalau sudah memang ada mau, kondisinya ya. betul. Karena Mm-mm. logikanya kalau menurut saya gini. Kalau kita nggak pernah ngecek, kayak kita Mm-mm. minum, kita makan, makan apa, makan kue, makan kerupuk. Wah, kerupuk itu paling bahaya. Udah gorengan, karbohidrat, kalori paling tinggi. Salah satu yang tinggi. Ya, itu makan makan kerupuk kecil aja tuh bahaya loh. Makanya itu saya tuh paling paling kalau udah kerupuk tuh aduh, masalahnya kan kalau kerupuk sekali makan, waduh nggak bisa habis-habis gitu kayak oh masih kurang. Lagian Makan lagi. dia itu rapuh, rapuh dan crunchy, you know. Lulu lantak di Dan mulut gak kenyang. katanya. Lumer di mulut katanya. Lumer di mulut. Aduh, jadi nanti semuanya malah jadi makan kerupuk. Jangan, ya maksudnya benernya gini ya. Jadi kalau buat ibu-ibu di sini, kalau misalnya semakin tipis sebenarnya ya, semakin tipis itu semakin nggak bagus sih. Semakin crunchy sebenarnya memang kalau digoreng semakin nggak oke. Nah, Hmm, ngomong-ngomong kembali lagi, Kak Kris, sorry ini soalnya udah takutnya malam banget. Sekarang pertanyaan ke Dokter Asep dulu ya. Ini suntik silakan. insulin kok dari atas soalnya. Nah, kalau suntik insulin, Dok, itu berapa hemohim yang diitukan, Ya, dianjurkan? ya aku tuh ngelihat Pak Kris dulu ya. Jadi maksudnya tuh Mhm, beliau turun 8 kilo, slowly but sure, tapi di mhm. muka itu bagus gitu, Ci. Jadi nggak turun gitu kan. Biasanya kalau misalnya turunnya terlalu cepat gitu kan. Drastis. Dia suka nyuri Ini ampul juga. biru istrinya. Enggak lu, Terus kalau enggak lu masalah jangan gitu lu. Tapi saya bandingin lu, Dok. Saya bandingin sama yang di 2000. Saya sampai terpukau. Saya sampai pasang di IG waktu itu kan. Terpukau Hmm. ngelihat di 2018 perbandingan sama sekarang. Wow, saya tirus. ya benar. Saya lebih Ya tirus. karena si gula itu dia attract water ya. Jadi si Ya, gula itu narik Ah, cairan. Jadi kalau gula darah dalam tubuh kita itu tinggi atau makan karbo kita itu banyak, ya mhm. resikonya ya memang jadi bengkak gitu ya. Jadi di muka, di tangan, di semua gitu ya. Jadi gula paling itu parah attract yang ini, water, Dok. jadi menarik cairan. Paling parah yang Oh, kemarin. teman itu. Mhm. Perut. Saya maunya kemari, Dok. Tapi udah nggak bisa Tapi ini. di sini aja, Ini udah berhenti. ini udah nggak bisa. Yang ada kemari. Ya jadi kalau insulin sih nggak masalah, Ci. Kalau misalnya ini tetap sih si hemohim itu sesuai dengan anjuran ya, 2 kali 1 Mhm. saset. Gitu. Ya, Dan yang dua penting kali ya satu saset. seperti yang dilakukan Pak Kris tadi gitu kan, hemohim 2 kali 1 tapi konsisten. Karena kan ini si diabetes itu kan untuk terapi jangka panjang, tidak hanya Mhm. untuk jangka pendek. Jangka pendeknya memang kita untuk terapi diabetes itu untuk secara cepat menghilangkan keluhan-keluhan yang disebabkan oleh diabetes dalam jangka pendek ya. Tapi untuk jangka panjangnya itu Pak Kris udah oke banget gitu ya, mulai dari mata, jantung dia Aha. udah pen gitu ya, terus di pembuluh darah, kemudian di ginjal, jadi di otak juga gitu ya. Mhm. Eh, kita itu nggak mengobatin si gula, maksudnya tuh nih gula darah naik, nah nanti kita mau turunin supaya turun gimana caranya gitu ya.
bukan seperti itu sih pengobatan gula itu, tapi lebih ke mengobatin penyebabnya, menyembuhkan patogenesisnya gitu ya. Jadi patogenesisnya macam-macam, ada di otak, di jantung, di mata, di lensa mata. Jadi kan resiko katarak juga, di ginjal juga iya gitu ya. Jadi semuanya itu harus kita prevent gitu ya. Ya caranya yaitu dengan menurunkan kadar gulanya plus suplementasi yang berguna untuk organ-organ tersebut apa. Ya, jadi ini luar biasa sih Pak Kris ya. Jadi beliau olahraganya kencang, gula darahnya juga terkendali, sama beliau udah prevent untuk keluhan-keluhan di mata, di jantung, di ginjal, dan lain sebagainya. Itu sih memang untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan tidak hanya untuk yang diabetes aja, yang prediabetik atau kita pun yang normal, jangan menyepelekan kondisi, apalagi dengan usia. Dok, nanya Ada dok. pertanyaan. Jangan coba. Nah, kalau kan pankreas itu kan yang salah satu produksi insulin ya. Nah, itu kalau yang produk diatomi yang untuk pankreas apa ya? Ada nggak ya? Ya. Jadi itu kan kalau misalnya masih prediabetik gitu ya, yang penting itu dia bisa lowering glukosnya gitu ya. Jadi supaya si pankreasnya juga tidak lelah untuk Lebih lelah, ini ya. ya betul. Iya, betul gitu ya. Dan si Banaba itu dia menurunkan glukosa postprandial. Makanya si Banaba itu dikonsumsinya sebelum makan. Belum makan, 30 menit. Ya, karena kalau glukos postprandial atau glukosa setelah makannya itu terus-terusan tinggi gitu ya, itu HbA1c-nya juga nggak bakal turun. Betul. Gitu. Nah, jadi Pak Kris itu udah tepat banget gitu ya, apalagi udah skip breakfast gitu ya. Jadi makannya mungkin sehari cuma 2 kali, itu dia bisa menurunkan lonjakan insulin. Jadi si insulinnya tidak terlalu fluktuatif. Kalau orang makannya lebih sering ya, jadi istilahnya itu mungkin sehari 5 kali gitu ya. Pagi makan, terus jam 10 snack, jam 12 makan lagi, sorenya nyemil lagi, malamnya makan lagi, itu udah si insulinnya naik turun, glukosanya naik turun gitu ya. Nah, itu bikin pankreas kita juga cepat lelah gitu kan. Nah, yang kedua si bitter melon juga bagus ya. Jadi itu untuk pankreas juga. Dan itu juga harus yang peptide-nya ya, tidak bisa bitter melon yang istilahnya tuh ya udah kita ngambil paria gitu ya. Pare dari pasar gitu, dimakan gitu ya. Itu tetap harus ada sequencing-nya gitu ya. Jadi harus ada si peptide-nya atau proteinnya itu diurutkan dulu yang benar-benar dia itu bisa ngebantu untuk perbaikan pankreas sama menurunkan gula darah gitu. Dan kalau misalnya kenapa si Banaba dikombinasikan dengan ginseng, karena ginseng tadi kerjanya hampir sama dengan metformin, dia meningkatkan sensitivitas dari otot gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sensitivitas dari otot tuh apa gitu ya. Jadi si gula itu kan kenapa diabetes itu terjadi, karena gula di dalam darahnya tinggi. Harusnya kan si gula itu masuk ke otot atau ke jaringan gitu ya. Ke jaringan atau misalnya ke otak dan lain sebagainya. Tapi si ototnya itu dia udah nggak mau terima gula gitu, karena dia udah resisten. Aku udah cukup kok, kata si ototnya tuh, padahal dia udah kekurangan gula, tapi dia udah nggak mau terima si gulanya gitu ya. Jadi tetap aja ada di dalam darah si gulanya. Jadi ditolak si gulanya untuk masuk ke dalam otot. Padahal di dalam otot itu si gula kan dirubah menjadi tenaga, jadi energi. Makanya yang diabetes untuk di awal-awal biasanya keluhannya lemes. Karena gula darahnya dia sebetulnya udah turun, bukan gula darah ya, gula dalam ototnya yang buat dia gerak, buat dia berenergi itu sebetulnya udah turun, tapi di dalam darah dianya itu tinggi gitu. Nah, itu namanya sensitivitas yang menurun, di mana sel-sel tubuh kita itu nggak mau terima lagi gula, sehingga gulanya terus
berseliweran ada di dalam darah. Nah, resikonya kalau si darah itu gulanya tinggi itu dia akan berikatan dengan protein. Namanya itu proses glikosilasi, ya. Protein itu ada di mana-mana kan? Di Yap. pembuluh darah iya, di otot iya, di mata iya, gitu kan? Di ginjal iya. Nah, dia kalau misalnya nempel di pembuluh darah, dia akan ngerusak dinding pembuluh darah. Ya, jadi Yap. makanya nanti itu nah, caranya supaya dia nambal si dinding yang rusak itu, dia manggil si kolesterol, si lemak buat nempel-nempel di pembuluh darah, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah. Terus si gulanya tinggi nih, dia ke lensa juga bikin keruh. Terus ke mata, itu kan di belakang kita ada saraf mata ya. Nah, nanti di sarafnya juga dia rusak juga. Terus misalnya ke jaringan ikat, misalnya ke sendi dan lain sebagainya. Karena gulanya tinggi, dia mengikat protein yang ada di sendi, sendinya juga ikut rusak gitu. Jadi gula yang dibiarkan terlalu tinggi dalam waktu jangka lama itu akan mengakibatkan tadi yang disebut dengan glikosilasi ya. Dia akan menempel dengan protein, dan protein tubuh kita ada di mana-mana tadi ya. Ya, makanya dia akan merusak berbagai jaringan yang ada di tubuh kita gitu. Jadi sebetulnya ya gula itu hanya istilahnya itu gejala gitu ya. Tapi di dalam sel tubuh kita itu sebetulnya terjadi proses atau terjadi perubahan. Kita mungkin merasanya tuh kebas-kebas, baal aja gitu ya. Sebetulnya itu lagi terjadi kerusakan di dalam sel saraf kita. Otot kita mungkin pegal-pegal aja gitu. Sebetulnya itu juga terjadi istilahnya tuh kerusakan di dalam sel otot kita. Jadi tubuh kita itu dalam tingkat sel ya. Jadi kita cuma ngerasainnya itu gejalanya aja gitu ya. Sebetulnya tingkat sel itu yang harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara perbaikinya? Yaitu tadi lifestyle, kemudian suplemen itu membantu untuk memperbaiki di dalam tingkat sel gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya glukosa tinggi, ya perhatikan tadi Pak Kris tuh udah bagus banget ya. Istilahnya itu perhatikan kalori yang masuk gitu ya. Intinya kalau gula darah kita naik itu intinya itu adalah kita kebanyakan makan gitu aja. Jadi tidak perlu saya nggak minum manis-manis kok gitu ya. Tapi pola makannya sehari memang surplus gitu, kalorinya banyak gitu ya. Ya sama aja gitu, maksudnya meskipun nggak minum Coca-Cola, soft drink, ataupun kopi yang di ini gitu ya. Aku udah nggak makan minum-minum yang manis-manis gitu. Tapi kalau pola makannya masih surplus, masih banyak, entah itu surplus di karbo, entah itu surplus di protein, entah itu surplus di lemak, ya sama aja. Nanti tuh akan jadi gula juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen terhindar atau memanage glukosa sih, memang sebaiknya perhatikan kalori yang masuk. Ya gitu, Ci. Nah, saya sebelum hari ini saya ada nge-research satu produk lagi sebenarnya yang saya jadi benar-benar kepengen nih. Ternyata Puerti itu bisa menurunkan kadar gula darah juga. Dan itu ada PubMed research-nya. Dan dia itu, nah tadi kan dok bilang glukosidase ya, glukosidasi. Nah itu ternyata dibilang bahwa Puerti itu menghindari tubuh kita mengalami glukosidasi. Jadi mengalami sugar yang berkombinasi dengan protein ya dok ya. Ya, glikosilasi ya. Ya, jadi ini yang makanya lebih kepengen lagi saya jadinya untuk membeli Puerti sekarang. Jadi sekarang lebih hebat lagi. Kalau minum apa? Puerti ya. Nah, kalau saya itu kayaknya udah tahu dari Ko Yosef. Ko Yosef pernah ngomong kan itu. Nah, sejak dia ngomong tentang
Puerti itu apa sih? Pokoknya dia bilang tentang kolesterol lah, terus udah gitu glukos segala sejak itu ya. Nah, kalau lihat saya lagi IG live, saya lagi minum teh, itu pasti ini. Nah, oke. Sekarang yuk, Kat, ini banyak banget soalnya ya Q&A-nya, bisa nggak ke itu semua. Ini kok sekalian, minum Fitse sama probiotik nggak? Ini ada yang pertanyaannya. Sambil nanti minum, ya udah lanjut. Nah, udah gitu, kalau dia minum ini, Banaba, tapi nggak makan siang, nggak sempat makan, apakah boleh, Pak Dok? Mhm. Ya tidak dianjurkan ya, nanti dia hipo nanti sih. Jadi memang Tidak dianjurkan, Ibu Lani. Mhm. ya, jadi disertai dengan makan. Ini bukan Mhm. permen. Itu bukan permen. Wong Jihung, Bitmel, Koko makan di kapan? Itu nanti pertanyaannya di grup WA aja. Nah, udah gitu. Sekarang yuk, Kat di atas udah nggak kebaca. Soalnya udah Nggak malam. ada kok, Ci, di atasnya mau udah gitu doang. Ah, yang Nanyanya suntik cuma udah yang ya? tadi, apa sih, minum omega 3 bikin komedo di muka makin banyak nggak? Yang gitu-gitu. No. Itu, oh ya, ada yang bilang kalau diare, itu boleh minum hemohim nggak? Itu tidak ada hubungannya, Ibu. Jadi gini, hemohim itu ada yang namanya healing crisis. Silahkan cari di ini ya. Kalau saya tuh suka banget sama penjelasannya James Chung tentang healing crisis. Itu ada di Google, di YouTube. Silahkan di Google aja. Apa itu healing crisis pakai hemohim. Cuman kalau saya selama ini tidak mengalami ya, kalau saya tuh sama healing crisis itu. Nah, jadi nggak semua. Nah, itu Kokris juga nggak, kayaknya Cat juga nggak gitu. Jadi ada itu eh, beda-beda situasi beda gitu. Jadi silakan dipelajari juga itu apa healing crisis gitu. Dan kalau soal omega 3 dengan komedo itu tidak ada hubungannya, Bu. Walaupun itu omega 3 itu kan minyak ikan tapi yang baik ya. Kalau komedo itu kayaknya karena sebum dan kotoran, mungkin kurang Kurang bersih pembersihan aja ya. kali. Baik, Oh, Pak. itu satu, Ci. Mhm. Itu, Ya. Pak Asep mau nanya ya, bagi orang tua usia 70 tahun yang konsumsi hemohim dan kondisi darah jadi terlalu encer, kalau kulitnya kegesek, kayak ada spot darah pecah merah-merah pada permukaan kulitnya. Bagaimana? Ya, itu kalau misalnya si pembuluh darahnya gampang merah di kulit ya, itu itu tuh pembuluh darahnya rapuh gitu ya. Jadi harus ditambahkan dengan vitamin C atau kolagen. Ya, jadi pembuluh darahnya udah rapuh, jadi harus diperkuat pembuluh darahnya juga. Bukan masalah encer atau lain sebagainya ya. Kalau misalnya darahnya encer dan lain sebagainya, kita bisa cek labnya ya. Jadi istilahnya tuh kita lihat clotting time, bleeding time-nya, kemudian trombositnya gitu ya. Kalau itu oke-oke aja, berarti ada masalahnya tuh ada di pembuluh darahnya yang memang udah rapuh. Nah, itu bisa ditambahkan dulu vitamin C, kolagen, atau kalau perempuan biasanya estrogennya kan udah turun banget ya, itu bisa dengan ditambahkan pome juga gitu ya. Jadi bukan masalah encer atau enggaknya, jadi perbaiki dulu si kondisi pembuluh darahnya gitu. Nah, tuh di bawah-bawah tuh, Ci. Apakah pisang Ambon nggak baik untuk penderita diabetes? Kadar glikemiknya tinggi. Tanda tanya. Ya, mungkin nanti bisa searching ya tentang ini ya, indeks glikemik Bisa ya. aja kali ya. Oh, ini dari Jadi harus mulai harus banyak-banyak tanya sama Pak Kris, karena sharingnya akan sangat berharga ya buat teman-teman. Betul. Ini ada pernyataan ini ada Julie in Bali. Iya benar teman saya minum hemohim dan Puerti gula darahnya stabil. Nah boleh ya, jadi kalau buat teman-teman di sini yang ada permasalahan ini mungkin bisa coba juga hemohim sama Puerti ya. Tapi hemohim Puerti saja, tidak ditambah sama olahraga 30 menit, tidak ditambah sama jaga makan, itu agak susah ya gitu. Karena saya juga ngerasa minum Puerti ini juga buat ini ya, apa sih fungsi lain dari Puerti itu kan pembakaran lemak. Banyak yang nanya, kenapa saya tidak bisa menurunkan kiloan sebanyak Cici gitu. Kalau saya 42 kilo, kenapa orang lain tidak bisa? Karena saya olahraga ya sambil minum Puertinya itu. Jadi segala sesuatu juga hidup sehat gitu.
healthy lifestyle, barusan ditambah dengan suplemen dan juga dengan jaga makan ya, gitu. Kalau soal pisang Ambon nanti di-share ya ke kita. Nah ini Banaba di keterangan aslinya minum setelah makan kata Atomy Bless. Gimana ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari kalau kalau soal Banaba ya, ini kita ngelihat dari global punya ini. Itu dibilangnya anytime. Cuman logikanya kita logis aja deh. Karena Banaba itu akan membantu menurunkan kadar gula. Nah, yang terjadi adalah postprandial itu adalah setelah makan. Kalau kita makan setelah itu, dia efeknya setelah makanan sugarnya itu udah masuk. Sementara kalau kita minumnya sebelum makan, efek dari Banaba itu sudah mulai bekerja bebarengan dengan jadi sebelum gulanya itu terproduksi dari waktu kita makan ya, waktu kita makan. Jadi aku lebih setuju untuk makan Banaba itu sebelum dibandingin sesudah. Tapi apakah salah? Enggak. Maksudnya apakah dibilang salah banget ya enggak. Cuman artinya kalau kita ngetes ini efeknya mungkin lebih kalau dihitung tuh Lebih lama ya. kalau biasanya kan setelah makan dites 2 jam, naik mungkin gulanya. di 3 jamnya baru turun gitu loh, baru kelihatan turun lebih ini gitu loh. Tapi apakah minum Banaba bisa langsung turun? Dari tesnya sendiri aja di PubMed itu mereka di tesnya itu 14 hari ya. 14 2 days minggu straight. ya. 14 days straight. Jangan kelupaan ya. Jadi kalau gini kadang-kadang Ci menurut uji klinisnya berapa hari gitu. Cuman yang bersangkutan minumnya nggak selama itu, ya itu kan susah juga. Nah udah gitu ini ya ada pertanyaan Ibu Yanti Chan, diabetes lebih boleh minum kolagen atau enggak? Itu saya sudah tanya ke Ibu Ria Lestari ya waktu itu beliau memang sudah research itu gulanya boleh dikonsumsi oleh diabetik ya. Kalau yang memang sudah khusus buat diabetes punya gula gitu. Kalau yang buat Saya minum kolagen, inner collagen Bisa saya minum catatan waktu kalori in ini sama minum kalori out jangan lupa itu aja. nah Kalau mau itu minum yang itu ada yang harus dikurangi mungkin. ya. Nah terus Pak Kris juga minum inner kolagen ya pantesan tidak turun ya. Ya udah. Ini ada sorry di bawah ini kayaknya kalau si Ceniko 26 years old girl menstrual not regular, does hemohim help? Mungkin lebih help sulforaquin atau pomegranate ya? Enggak gini Kalau sih, kalau menstruasi misalnya atau gimana? not regular gitu ya, itu it could be hypo or hyperthyroid gitu ya. Kalau misalnya istilahnya tuh kalau periodnya itu shorten ya, kalau memendek ya, Lebih pendek. kalau shorten itu hyperthyroid gitu. Kalau misalnya prolong memanjang itu biasanya karena hypothyroid gitu ya. Nah, si hemohim ini bisa memperbaiki kondisi hormon gitu ya. Nanti tinggal ditambah kalau yang hypothyroid ditambah zinc and selenium yang ada di Atomy multivitamin. Atomic color multicolor ya. Ya, yang multicolor yang warna-warni itu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau untuk periodnya yang tidak regular itu bisa konsumsi hemohim plus Atomy yang multicolor gitu ya, yang multicolor multivitamin. Itu sih, Ci. Saya juga nganjurin untuk kita ya, maksudnya untuk kita yang apalagi punya kondisi kalau kita lah biasa kan kalau diabetes itu kan orang-orangnya obesitas atau berat badannya lebih jadi saya lebih menganjurkan untuk kita mulai berpikir tentang meal replacement. Makanya protein shake itu penting buat kita. Nah, karena kenapa? Karena logikanya gini loh. Protein dan mineral itu vitamin, mineral, nutrien yang kita butuhkan dalam tubuh itu nggak semuanya itu kita bisa produksi dan nggak semuanya itu kita bisa dapetin dari cuman sekedar makan yang kita makan biasa. Karena jujur nggak jujur lah, gitu. Maksudnya jujur nggak jujur aja dah, kita nggak makan keluar setiap kali yang proporsi nutrisinya itu komplit, ya kan? Jadi kita nggak bisa bilang bahwa it's enough for us gitu loh.
cukup buat kita. Makanya waktu itu kemarin aku nanya soal sama Dok Asep ya tentang yang multivitamin. Karena logikanya selama kalau kita bisa mencukupi 100%, bagiku itu yang paling penting kita mesti mulai berpikir atau mendekati lah gitu, mendekati ke 100%. Nah, logikanya saya kenapa ini jadi penting buat saya? Ya karena satu hal, saya juga lagi mau turun berat badan. Tapi kalaupun saya misal berat badannya udah turun, apakah saya akan lepas ini? Saya udah bilang. Akhirnya kemarin ini menjadi pertanyaan, sempat ada yang terjadi pertanyaan, kalau berat badan udah turun, protein shake akan dihilangkan nggak? Saya berkata tidak, akhirnya. Kenapa? Karena menurut saya yang saya kejar itu bukan cuma karena protein itu sendiri kita butuh loh setiap hari dalam tubuh kita. Nah, Itu kandungannya Slim itu Body Shake ya? Slim Body Shake yang 2.0 Ah, ya. yang Nah, green. ya ini yang green. Ya, ini salah satu favorit saya. Nah, I tapi yang know. saya suka adalah di dalam sini dia nggak cuma mengandung proteinnya doang gitu loh. Di sini, di Slim Body Shake. Dia ada 18 nutrisi, 18 vitamin, amino asidnya ada banyak. Semuanya kebanyakan 33% gitu loh. Jadi dengan kita minum ini aja, ini udah 33% kandungan sehari-hari gitu loh. Mm-mm. Jadi logikanya saya, that's enough, more than enough untuk kita mulai mulai memenuhi yang lain-lain ya gitu. Nah, ini yang menurut saya kita mulai berpikir lah dari sisi bukan gini loh, bukan dalam arti produk sekali lagi ya, makanya saya bilang seperti yang kata Dok Asep bilang gitu. Bukan atau kayak Bu Rachel bilang kalau minum QWERTY sama hemohim sama QWERTY itu buat slimming gitu. Oke. Tapi kalau kita kondisinya mindsetnya kita nggak berubah, pola pikir kita nggak berubah, lifestyle kita nggak berubah, ya logikanya berat lah gitu buat ini bekerja dan kita memperlihatkan efek ya gitu loh, dan kayak gitu loh. Jadi yang penting sekali lagi buat saya, ya saya bilang ya disitulah. Lifestyle ya. Mm-mm. Ada lagi kah, Keket? Kayaknya enggak. Yang Nggak ada kan? Udah ditutup ya? udah tutup. Mungkin ada satu yang dari Ibu Ratih atau Miss Semarang ya. Banaba kayak obat glimiperid D Nah, itu, Dok, Yang Dok. metformin. kayak Lebih ke metformin. metformin. Metformin ya. Nah, oke, segitu saja ya. Jadi semoga hari ini membantu. Terus ada ini yang bersangkutan minum Atomi Center Anugerah Pontianak, nulisnya apa ya di atasnya ya? Oh, yang Karena tadi ditanya minumnya Fit C diminum nggak? Yang tadi yang oh orang iya, tua. iya. Oh, yang orang tua Sudah. ya. Oke. Ya, segitu saja ya. Semoga membantu. Nanti kalau misalnya yang ketinggalan bisa lihat di IGTV-nya Aquarius Travelers, atau karena ini banyak banget ya ini para member saya tuh yang bilang saya nggak punya Instagram, Ci. Jadi nanti saya akan masukin ke YouTube ya, ke YouTube saya juga, karena supaya ini kan sharing, jadi teman-teman bisa lihat sesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Terus udah gitu lihat aja. Nah, yuk penutupan dari mau dari Indo, Padok dulu. Ya, Padok, ayo ditutup. Ya, tadi udah disinggung juga ya, kalau misalnya untuk menjaga kondisi badan itu tidak hanya untuk jangka pendek, tapi kita itu memikirkan jangka panjang. Karena istilahnya kalau misalnya gula darah kita terlalu tinggi, itu kondisinya akan merusak kemana-mana ya. Karena kan gula itu kan ada dalam darah. Sedangkan dari darah kita itu kan nyebar gitu ya, ke otak kita, ke jantung, ke di pembuluh darahnya sendiri juga terganggu, di ginjal juga. Nah, alangkah baiknya kita itu menjaga gula darah kita itu supaya tetap dalam keadaan normal. Kemudian kita juga seperti tadi Pak Kris bilang bahwa beliau juga udah memprotek gitu ya ke organ-organ yang istilahnya itu kalau misalnya gula darah kita tidak terkontrol, baik di otak, di mata, di jantung maupun di ginjal. Beliau bantu dengan suplemen juga. Jadi malam ini sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak Kris udah sharing dengan kita semua gitu. Dan ini luar biasa ya Pak Kris di Australia jam 2 malam. Padahal udah dijanjikan tidak akan sampai terlalu malam loh. Ya, ya. Nah, ini sekarang dari Pak Kris dulu. Dari Pak Kris, mohon. Kalau saya ya sekali lagi, menurut saya apapun itu, especially buat kita yang sudah berkondisi
jangan jangan sedih, maksudnya it's not the end of the world, Ya. masih ada harapan buat Mm. kita, especially yang buat kita kan sekarang kan pembahasannya untuk yang type 2 diabetic ya, bukan yang type 1. Kalau type Mm. 2 diabetic itu bahkan waktu saya banyak baca-baca itu ternyata bisa di reverse, masih bisa di reverse, kita bisa keluar, kita bisa di-declare keluar. Nah, tapi itu harus dimulai dari kita. Dimulai dari kitanya dalam Mm. kata dari kita punya pola pikir. Dari kita punya pola pikir tentang hal ini ya. Bagaimana responsnya kita? Apakah pola pikirnya kita jadi negatif tentang hal ini? Ataukah kita jadi menyerah? Kalau kita banyak akhirnya menyerah ya repot buat kitanya juga gitu loh. Jadi saya mau dorong kita semua, yuk semangat. Maksudnya sekali lagi seperti yang saya belajar dalam 100 hari terakhir ini, konsistensi itu penting buat kita gitu loh. Nah, konsistensi itu yang membuat kita tuh bisa maju, bisa menjadi lebih baik. Nah, kemarin ini saya baru menemukan alat ini lagi kan. Jadi saya baru tes sekitar 7 harian. Dan kemarin saya share di grup ya. Dalam arti kata, saya senang kenapa? Waktu saya share, ternyata average dalam setiap 7 hari ini, walaupun saya nggak tes setiap kali makan. Karena kalau tes itu kan berarti setiap hari itu berarti saya butuh 5 strip. Sementara satu stripnya itu cuma 100. Itu berarti cuma 100 strip itu berarti cuma berapa ya? Berapa hari gitu. Nah, cuman yang saya perhatiin adalah waktu saya tes, yang penting setelah makan nih, misal dinner atau lagi lunch yang gede. Saya rata-ratanya waktu saya menemukan dalam 7 hari terakhir ini, bahkan waktu saya ngecek sampai sampai di awal waktu saya mulai pakai, itu udah 7 hari terakhir itu 5,9 sekarang. Jadi secara 5,9 itu berarti berapa tuh? 100, tunggu ya saya cek. 5,9 itu artinya 106. Artinya saya udah turun lagi dari 115. Jadi yang saya menemukan adalah kemenangan-kemenangan kecil inilah yang harus kita ciptakan gitu loh. Yang akan memberikan kita motivasi untuk kita terus konsisten. Ayo teman-teman yang kalau memang sudah punya kondisi pre-diabetes, mulai kita berpikir, yes, pre-diabetic itu bukan diabetik lah katanya gitu. Tapi mulai yuk kita berpikir untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita gitu. Ngapain mesti, dalam artinya gini, saya masih bersyukur saya masih mempunyai kesempatan akhirnya bisa sharing sampai saat ini gitu. Bisa mengalami semua hal-hal ini. Kalau tapi buat kalian yang masih pra-diabetik, buat apa nungguin sampai diabetik dulu baru ngalamin gitu loh. Mendingan kita jaga dari sekarang, bukan karena kita mesti mengalami produknya bagus atau enggaknya, kita mesti merasakan dampak atau efek kayak gimana. Yuk kita mulai bangun aja. Karena logikanya kalau kita mempunyai lifestyle yang sehat itu toh bukan buat orang lain, yang ngerasain kita sendiri. Kita jadi lebih segar, kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih bagus, lebih baik. Ya why not gitu loh. Nggak perlu cuman karena suplemen atau obat atau suatu produk gitu loh. Kita cuman belajar ya kalau emang produk ini bagus dan kita research memang ingredientnya bagus dan kita research dia udah ada terbukti dari secara sains, penelitiannya itu udah bagus, percaya bahwa produk ini bekerja sesuai dengan fungsi yang diintensikan, yang dimaksudkan. Jadi nggak perlu pusing lagi bahwa kita minum suplemen itu karena kita harus berasa lebih baik. Bukan karena itu, tapi percaya bahwa produk ini pasti bekerja. Cuman kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Jadi kondisi tubuh kita berbeda-beda. Seberapa bobroknya kondisi kita akan membuat dampaknya itu untuk mengembalikannya itu merestorasi ke tubuh kita itu menjadi lebih lama. Gitu aja logikanya saya. Jadi intinya di situ. Saya cuma berharap dengan sharingnya saya membuktikan bahwa tadinya saya 1000, ketergantungan obat saya dengan saya minum suplemen-suplemen yang lebih natural, lebih sehat buat kita semua, mengganti lifestyle saya, mindset saya, metformin saya menjadi 500. Saya bertujuan, goalnya saya adalah nantinya metformin saya hilang. Metformin hilang dan saya tetap lifestyle-nya itu konsisten. Begitu lifestyle saya konsisten dan kondisi gula saya konsisten, itu saya membuktikan bahwa saya sudah mencapai dan makanya saya sudah menciptakan kondisi yang sudah menjadi lebih baik buat diri saya. Artinya saya udah nggak seperti kemarin lagi lah. Itu yang saya mau. Itu aja. Itu yang saya mau dorong. Ya, jadi ya penutupan dari aku dulu barusan Ket-Ket ya. Jadi
Gini teman-teman, kalau saya, jadi kan orang-orang pada nanya, apakah Cici minum hemohim gitu ya, Bu Werti, itu karena memang sakit? Enggak ya, kalau saya tuh memang minum hemohim itu, kalau saya memang udah jadi lifestyle juga, karena kalau misalnya saya pergi gitu, keluar kota dan sebagainya, memang daya tahan tubuh kita harus tinggi ya, gitu. Terus udah gitu dalam pekerjaan yang sekarang gitu, di Atomi dan sebagai ibu rumah tangga memang ya maksudnya kita dituntut untuk sehat gitu, untuk Hmm. anak kita, untuk member gitu ya. Maksudnya kita tuh akan jauh mencapai, maksudnya kualitas hidup kita tuh lebih tinggi kalau kita sehat gitu. Dan bukan buat kita. Jadi pada saat Anda memperlakukan diri Anda dengan buruk, maksudnya makan seenak kita gitu ya, kita nggak olahraga. Nah itu tuh sebenarnya siapa sih yang paling sedih gitu kalau terjadi apa-apa sama kita? Sebenarnya kita Wah. sendiri juga ya teman-teman gitu. Jadi jangan anggap ya ya udahlah hari ini saya bolos olahraga nggak apa-apa, saya makan gorengan sebanyak mungkin hari ini nggak apa-apa, besok masih ada waktu. Ya, apakah ada waktu? Nah, gitu ya. Jadi kalau saya ingin memastikan gitu, saya emang nggak ada yang tahu ya masa depannya kayak apa gitu. Tapi saya ingin memastikan paling enggak dengan waktu yang saya punya, saya tuh memberikan yang terbaik gitu. Dengan olahraga yang benar, saya makan yang benar, terus udah gitu saya ada suplemen yang saya percayai gitu. Saya sudah Google, saya sudah research, saya sudah bicara dengan 3 orang ini ya setiap harinya gitu dengan uji klinisnya, testimoninya segala ya why not gitu. Kalau Hmm. teman-teman nggak percaya dengan kita berempat, kita juga tidak mengharapkan percaya. Google saja ya, Google dulu, cari PubMed-nya, terus udah gitu tanya kanan kiri gitu ya. Kalau teman-teman menemukan yang terbaik ya silahkan dipakai, silahkan digunakan dan diminum gitu ya. Oke, segitu dari saya sekarang. Yuk, ket. Terakhir ya kayaknya. Aku mau nutup aja ya kayaknya itu tuh udah semua tuh udah komplit. Ya udah rangkumannya cukup aja kali ya. Dari Pak Kris sudah ada, Pak Dok udah ada. Intinya kan sama ya begitu-begitu juga gitu tuh kalau kita tuh memang harus rubah lifestyle. Plus jangan lupa badan kita menua. Kadang-kadang after itu tuh metabolisme juga melambat. Itu aja yang kita perlu kejar supaya bisa bisa lebih lama ya umurnya gitu. Mungkin itu aja kali ya. Pak Kris, thank you. Ya, itu Pak Dok Asep, Kris. thank Terima you. Thank you kasih. semuanya. Mbak Thank you, Dok. Erika, thank you. Ya, Terima kasih juga yang thank you. udah join ya. Thank Ya, you. terima kasih Oke. sudah join. Thank you. Dadah. Maaf kalau Bye-bye. ada salah kata ya. Dadah. Bye.